Selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 27 Januari 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi sesama. Jemaat, mari berdiri, kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadiratnya dan bernyanyi dari Kidung Jemaat yang pertama. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan memelihara akan kesehatan, berkat dan kehidupan kami. Meskipun dengan segala keterbatasan yang kami alami pada saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami juga hendak menaikkan syukur hati kami melalui puji-pujian, hormat dan sembah kami kepadamu. Berkatilah seluruh panca indera kami, agar kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh jadi hanya dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam Mazmur berbalasan. Hanya pada Allah saya kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah Dia lah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah, Ia telah perlindungan kita. Ibu Bapak yang terkasih, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 61 ayat yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidup
Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pada malam hari ini, kini tiba saatnya kita pada pembacaan firman Tuhan yang seturut dengan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-15, ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, di dalam ibadah yang Engkau berkati ini, kami semua rindu akan mendengar firman-Mu ya Bapa, melalui pembacaan Alkitab yang Kau turunkan bagi kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat GPB Sangkakala yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini bercerita tentang Yesus yang ada di tempat yang disebut sebagai Tirus dan Sidon, bertemu dengan seorang perempuan Kanaan yang setengah memaksa, bahkan boleh dikatakan memaksa, supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Jadi ada Yesus, ada perempuan Kanaan, dan yang ketiga tentu ada murid-murid Yesus yang selalu beserta dengan dia. Menarik bahwa di ayat yang ke-21 bacaan kita mengatakan bahwa Yesus pergi dari situ, maksudnya dari Genesaret, dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Betullah Yesus menyingkir karena mungkin sudah begitu keras diserang oleh orang-orang Farisi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Tapi pilihan tempatnya sangat menarik karena Tirus dan Sidon termasuk daerah yang sudah cukup jauh dari daerah yang selama ini dilayani oleh Yesus. Yang kedua adalah perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, sebenarnya kata Kanaan ini sudah hampir tidak dipakai lagi di Perjanjian Baru,
dan lebih banyak dipakai di Perjanjian Lama karena memang bahkan di kitab lain yang menceritakan kisah yang sama dikatakan bahwa itu adalah perempuan Siro-Fenisia. Jadi artinya bukan orang Yahudi, ya. Tapi uniknya bahwa dia bertemu di sana dan menemui Yesus sambil berharap bahwa Yesus menyembuhkan anaknya, putrinya. Yang ketiga adalah murid-murid yang mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan tersebut. Dia katakan, usir saja gitu ya. Dia katakan, murid-murid berkata, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mungkin murid-muridnya kesal karena perempuan ini mungkin histeris ya meminta tolong kepada Yesus. Jadi ada Yesus, ada perempuan Kanaan, dan murid-muridnya yang tidak senang dengan situasi saat itu. Kembali ke perempuan Kanaan, satu yang menarik ketika saya mempersiapkan pelayanan firman ini, di silsilah Yesus Kristus yang ada di kitab Matius di ayat yang pertama, di situ disebut bahwa salah satu dari moyang atau nenek moyang dari Yesus, dari garis Daud, di atasnya lagi, justru yang disebut sebagai Rahab, ya. Rahab yang menikahi memperanakan Boas dari Rahab. Rahab adalah ibu dari Boas. Rahab menikah dengan Salmon. Boas adalah seorang tokoh juga. Rahab ini kalau kita ingat pada peristiwa penyerangan benteng Jericho oleh bangsa Israel adalah seorang pelacur. Ya. Jadi Rahab sebenarnya adalah orang Kanaan. Menarik bahwa perempuan Kanaan ini disebut sebagai perempuan Kanaan di kitab ini, sementara di kitab lain disebut sebagai Siro-Fenisia. Mungkin ini ingin memberi tekanan bahwa perempuan ini memang adalah bukan bangsa Yahudi. Tapi selain itu, kata Kanaan mengingatkan bahwa persentuhan antara bangsa Israel dengan bangsa Kanaan itu sudah terjadi ratusan tahun sebelumnya. Ketika membaca firman ini mungkin Bapak Ibu juga seringkali heran ya bagaimana Yesus yang kita tahu ajarannya adalah ajaran kasih melihat seorang perempuan yang anaknya sakit justru mengatakan sesuatu yang di luar dugaan kita. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini memberi gambaran awal bahwa kedatangan Yesus adalah bagi umat Israel. Ini mungkin memberi penjelasan kepada murid-muridnya situasi dan posisi Yesus apabila dibandingkan dengan perempuan Kanaan tersebut. Tapi perempuan itu terus mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan bahwa pertama kali ia datang kepada Yesus, dia mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Sementara saya percaya dari bacaan yang sering kita baca, murid-murid Yesus sendiri belum paham siapa sebenarnya Yesus ini 100%. Perempuan ini sudah mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Justru melalui mata perempuan Kanaan ini, diperkenankan oleh Tuhan bahwa dia menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Ya, Yesus adalah anak Daud ini menggenapi nubuat para nabi yang mengatakan bahwa Yesus tumbuh dari tunas Isai yang adalah ayah dari Daud. Ketika Yesus mendengar kata-kata bahwa perempuan itu tetap meminta, Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kalimat yang seringkali susah kita pahami sebagai orang Kristen. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang di luar bangsa Israel seperti anjing yang menunggu makanan ketika tuannya makan. Namun perempuan itu justru menjawab, "Benar Tuhan," mengakui, "kami mungkin tidak layak." "Benar Tuhan, tetapi," maafkan saya, "benar Tuhan,
Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sedemikian besarnya pergumulan perempuan ini sampai ia mengatakan, "Benarlah Tuhan, aku mungkin hanya seekor anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja yang di mana anak-anak Tuhan dan di mana Tuhan makan." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Luar biasa. Ada dua hal luar biasa yang perlu kita lihat dalam pembacaan kita. Pertama, bahwa Yesus memperkenalkan konsep bahwa dia datang untuk orang Israel, dan orang-orang di luar Israel tidak layak menerima apa yang diberitakannya. Namun ketika perempuan itu mengatakan, "Layaklah aku menerima bahkan remah-remahnya," Yesus justru mengatakan, "Benar engkau layak." Mengatakan bahwa orang-orang di luar bangsa Israel layak menerima kabar gembira, kabar yang luar biasa, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita lihat bahwa perempuan itu membuktikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pahami. Bagaimana orang yang non-Yahudi, dia bukan orang Yahudi, mungkin tidak pernah mendengar nubuat-nubuat para nabi. Sementara bangsa Yahudi setiap hari diwajibkan untuk mendengar kalimat-kalimat dari kitab Taurat. Justru dia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Daud, dan Yesus adalah penggenapan dari nubuat yang sudah diberitakan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Yang ketiga yang kita lihat adalah para murid yang mungkin saat itu terbuka matanya, melihat satu kejadian yang mungkin terlihat biasa namun menjadi luar biasa. Ketika ibu yang tadinya dia suruh untuk diusir, justru mendapat kasih dari Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa lihat dan resapi dari pembacaan pada malam hari ini? Pertama, Yesus menguji perempuan tersebut. Sepanjang Alkitab, banyak cerita tentang ujian yang dilakukan oleh Tuhan kepada hambanya sekalipun. Abraham harus menunggu puluhan tahun sebelum dia mendapatkan janji Tuhan. Yosua mendapat tantangan yang begitu besar bahkan dari bangsanya sendiri, dan dia terus berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan ketika bangsa Israel akan menaklukkan Jericho. Daud punya tantangan yang besar, Goliat, yang harus dikalahkannya sebelum dia menjadi raja. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja, dia pun harus menyingkir dari Saul. Bukan melawan dengan mengatakan, "Akulah raja yang ditunjuk oleh Tuhan." Tapi dia menyingkir. Inilah ujian-ujian yang harus dilalui oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, luar biasa bahwa seorang Kanaan bisa menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak Daud. Apa yang dilakukan perempuan itu adalah dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya dengan mengakui, "Kalaupun aku anjing, aku pantas menerima remah-remah yang jatuh dari meja." Yang kedua, dia persisten. Dia terus meminta kepada Yesus dengan harapan dalam hatinya bahwa Yesus adalah benar Tuhan yang dia ketahui. Dari bacaan ini, hal yang ketiga kita lihat adalah, siapakah kita? Apakah kita adalah orang Kanaan, perempuan Kanaan? Atau kita adalah murid-murid Yesus? Atau kita bahkan bingung melihat cerita ini? Kita adalah perempuan Kanaan yang menghadapi begitu banyak hal dan cobaan di dunia ini. Kita adalah bagaikan perempuan Kanaan di depan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hina. Kita orang-orang yang penuh dengan dosa. Bahkan mengenal Yesus pun kita mungkin belum 100%. Apalagi mengimani apa yang diajari oleh Yesus. Tapi perempuan Kanaan mengajarkan kita untuk terus merendahkan diri. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, di hari-hari ini sudah hampir setahun
dunia ini mengalami bencana COVID. Tuhan ingin kita untuk melihat ini sebagai satu ajaran seperti perempuan Kanaan yang anaknya sakit dan bahkan tidak punya harapan lagi. Kita mungkin sudah berdoa setiap hari, setiap pagi, setiap malam, memohon supaya dunia dijauhkan dari COVID ini. Tapi kelihatannya Tuhan belum menjawab seperti apa yang kita mau. Ya. Belum menjawab seperti apa yang kita mau. Tapi percayalah, Tuhan sudah menjawab melalui kejadian-kejadian yang kita alami sendiri. Tuhan sudah menjawab melalui orang-orang yang diutus oleh Tuhan sendiri bagi kita, bagi Indonesia, bagi dunia. Tuhan sudah menjawab melalui vaksin yang ditemukan oleh para ahli-ahli. Tuhan sudah menjawab dengan gaya hidup yang kita sadari harus kita rubah. Tuhan sudah menjawab melalui bacaan kita pada hari ini. Bahwa kita harus terus merendahkan diri. 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mau kita rendah hati. Tuhan mau kita melihat apa yang terjadi saat ini dengan hati yang rendah. Bukan dengan hati yang sombong. Bukan dengan hati yang kepedean. Ya, percaya diri boleh. Tapi terlalu percaya diri, Tuhan juga tidak suka. Itu yang mungkin dikatakan dengan congkak. Aku orang yang sehat. Aku orang yang tahu. Kita tetap harus merendahkan diri. Dan kegigihan yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini, mulai dari diusir oleh murid-muridnya, direndahkan oleh Tuhan Yesus. Kita ingat Elia yang berdoa 7 kali sebelum bahkan hanya melihat awan, mendoakan untuk hujan. Yesus sendiri berdoa sampai 3 kali di Taman Getsemani, mengatakan kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku. Perempuan ini 3 kali memohon kepada Yesus. Dan Tuhan mengabulkannya. Dan dia mendapat sukacita. Kalau kita sudah diuji 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan mungkin lebih, jangan mengeluh. Terus memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sering memperhatikan PKLU ya. PKLU ini kan orang-orang yang patut kita kagumi kerajinannya dalam mengikuti ibadah. Tapi tiba-tiba sudah setahun mereka tidak bisa mengikuti ibadah bersama dengan kita. Beberapa di antaranya tidak mampu mengoperate smartphone. Mereka mengatakan ingin sekali beribadah. Mungkin saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu semua. Bukan hanya PKLU. Kita harus terus memohon kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama. Namun, justru melalui kejadian ini kita melihat bahwa gereja kita saat ini gereja yang tanpa batas. Mungkin kita bisa share apa yang kita dengar di gereja kita kepada saudara kita. Di Amerika, di Belanda, di Ambon, di Medan, di Tapanuli. Kita melihat apa yang ingin diajarkan Tuhan kepada kita melalui bencana ini. Dan kita bersyukur bahwa kita masih tetap diberi kesehatan. Dan memohon kepada Tuhan, jangan kami sakit ya Tuhan. Lindungi kami dari penyakit ini. Melalui usaha-usaha kami. Melalui ketaatan kami kepada 3M. Melalui ketaatan kami untuk menjaga kebersihan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan hari ini sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai jemaat. Untuk tetap teguh ketika kita dilanda oleh berbagai penderitaan. Teguh untuk memohon kepada Tuhan. Dan jadilah seperti murid-murid juga. Ketika melihat sesuatu yang terjadi kepada Tuhannya, dia justru mempelajari sesuatu. Kita adalah murid-murid yang mungkin begitu polos melihat kejadian dan mengatakan, untuk apa engkau menolong dia? Kita seringkali mengatakan, Tuhan itu koruptor. Dia sedang kena COVID. Dia itu orang yang membenci Kristen. Dia sedang kena COVID. Kalau dia disembuhkan, kita katakan, Tuhan engkau tidak adil. Dia orang yang selama ini tidak percaya COVID, tapi justru engkau sembuhkan. Karena kita percaya kesembuhan ada dari Tuhan. Tuhan tentu mempunyai jalan. Dan rahasia Tuhan kita tidak mampu untuk pahami. Bapak Ibu, kiranya pembacaan pada malam hari ini memberi kita berkat kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Kini kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, di malam hari ini kami bersyukur kepadamu, karena hanya kebaikan dan perkenan-Mu Bapa. Kami sudah bersama berkumpul melalui jaringan internet ini Bapa, untuk beribadah bersama di dalam persekutuan Jemaat GPB Sangkakala. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau sendiri meteraikan dalam hati dan pikiran, dan bahkan Engkau yang mampukan kami untuk menjadi pelaku bagi firman-Mu. Bapa, kami berdoa bagi kehidupan kami yang masih terus menjalani hari-hari yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Tetap Bapa, keteguhan daripada-Mu yang ajarkan kami, supaya kami semakin paham kehendak-Mu bagi kami di dalam hal-hal yang seperti ini yang kami jalani ini. Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang sungguh terpengaruh oleh situasi pandemik ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa yang juga sudah berubah gaya hidupnya, kurang bersosialisasi karena situasi pandemik ini. Kami berdoa untuk pelayanan di gereja yang berubah total karena keadaan saat ini. Biarlah Bapa, di dalam perubahan ini kami juga mendapatkan hal-hal baru. Belajar Bapa menyesuaikan diri, dan Engkau mampukan kami untuk tetap mendapat berkat dalam pekerjaan, tugas, panggilan, dan bahkan peribadahan kami dalam persekutuan kami. Kami berdoa bagi gereja GPB Sangkakala, berkati semua proses pelayanan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati secara khusus Ibu Pendeta Esterina Manusiwa dalam tugas-tugas yang lebih berat pada saat-saat ini di dalam kehidupan gereja yang sungguh berubah yang sudah kami alami. Kami berdoa untuk kami, keluarga lepas keluarga. Engkau tahu pergumulan kami ya Bapa, akan anak-anak kami, akan pendidikan, akan lapangan pekerjaan, akan cita-cita, keinginan, kehidupan kami ya Bapa, bahkan perjodohan bagi anak-anak kami. Bahkan hal-hal lain yang mungkin hanya Engkau tahu dalam hati kami masing-masing. Tetap Bapa, kekuatan, keteguhan daripada-Mu yang kami mohonkan, supaya melalui persekutuan seperti malam hari ini kami semakin dikuatkan dan semakin mengerti Bapa, bahwa dalam persekutuan kami tetap mendapat berkat yang keindahan daripada-Mu saja. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk dunia, bagi negara kami ini. Kami melihat banyak hal baik yang sudah terlihat. Biarlah Bapa, terus Bapa Engkau sertai semua orang-orang yang mengusahakan kebaikan bagi dunia ini. Presiden kami, para menteri, para pejabat-pejabat yang mengambil bagian dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pandemi ini. Sertai mereka Bapa, beri kekuatan. Bapa dalam surga, ampuni kami Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami apabila kami masih kurang bersyukur, kami masih kurang teguh berdoa memohon kepada-Mu. Ampuni kami, biarlah kami layak menerima segala apa yang kami minta di dalam doa syafaat ini, yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengungkap syukur dengan hati, mulut dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ibu Bapak, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah berdiri. Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat dalam kehidupan kami, saat ini sebagai persekutuan keluarga yang beribadah kepadamu, kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berikanlah Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, agar menjadi bagian untuk mewujudkan pelayanan-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kini kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan pesan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita resapi tetap menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam dunia, di dalam jemaat kita. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat kekasih Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.